Hutan Kalimantan selalu menyimpan rahasia. Kabut tebal turun setiap pagi, menyelimuti pepohonan raksasa dan sungai-sungai yang berliku seperti ular naga. Di jantung hutan itulah berdiri sebuah kampung tua milik suku Dayak Naju, yang dipimpin oleh seorang tokoh sakti bernama Panglima Burung. Panglima Burung bukan sembarang pemimpin, ia adalah penjaga adat, pewaris ilmu tua, dan penghubung antara dunia manusia dan arwah leluhur. Ia selalu muncul dengan jubah bulu enggang, dan tatapannya bisa membuat prajurit gemetar. Ia dapat memanggil burung-burung raksasa, mengendalikan angin, dan berbicara dalam bahasa para roh. Namun, suatu malam, kedamaian hutan itu terganggu. Dari timur, angin panas berhembus membawa aroma kemenyan terbakar dan suara-suara berbisik dalam bahasa kuno. Seekor kijang yang tenang melintas tiba-tiba roboh tanpa sebab. Daun-daun kering jatuh seperti hujan, dan di langit, burung-burung berterbangan panik. Orang kampung mulai sakit aneh, mimpi buruk, muntah darah, bahkan hilang kesadaran. Anak-anak menangis tanpa sebab, dan dukun kampung merasa kekuatannya tak sanggup menghalau gangguan ini. Ini bukan gangguan biasa, kata Panglima Burung dengan suara dalam. Ini, santet dari tanah Jawa, di lereng Gunung Lawu. Hidup seorang dukun tua bernama Ki Jagat Lembu, seorang pelaku ilmu hitam kelas tinggi. Ia sudah berusia lebih dari 2 abad. Tubuhnya kurus dan menghitam, dengan mata merah menyala. Ia dikenal sebagai Raja Santet, penakluk roh-roh gentayangan, pemaksa jin-jin neraka. Ki Jagat Lembu merasa ilmunya tidak lengkap tanpa menaklukkan kekuatan alam Kalimantan. Dan untuk itu, ia harus menundukkan satu sosok Panglima Burung. Maka ia mengirimkan roh jahat, jin ifrit, dan santet jarak jauh ke dalam hutan Kalimantan. Ia menanam boneka jerami dengan rambut orang kampung yang ia dapat dari pasar gelap. Ia menggambar raja dengan darah anjing hitam dan memanggil arwah para pembunuh zaman kolonial untuk membantunya. Panglima Burung bersiap. Ia duduk bersila di rumah adat, membakar kemenyan hutan dan membaca mantra dari kitab kulit kayu. Tubuhnya mulai bercahaya, dan seekor burung enggang raksasa turun dari langit, mengepakkan sayap yang bisa membuat angin berhenti. Malam ini, aku akan terbang ke timur, katanya. Kita harus hentikan santet ini di sumbernya. Namun Ki Jagat Lembu sudah siap. Begitu Panglima Burung terbang di atas Laut Jawa, ribuan kelelawar api menyergap. Langit gelap meski itu siang. Ki Jagat Lembu muncul di atas Gunung Lawu, berdiri di atas altar batu dengan tongkat tengkorak manusia. Ia tertawa, memanggil badai dan petir. Pertarungan antara dua kekuatan itu mengguncang langit. Mantra dilontarkan dari kedua belah pihak. Roh-roh terlempar, gunung berguncang, sungai-sungai berubah arah. Panglima Burung memanggil roh nenek moyang Dayak. Ki Jagat Lembu memanggil arwah para pembantai masa lalu. Di udara, mereka bertarung tak ubahnya dua dewa. Saat Ki Jagat Lembu mengirimkan tombak petir, Panglima Burung menangkisnya dengan perisai cahaya dari bulu enggang. Pertarungan berlangsung selama 7 malam 7 hari. Alam menjadi saksi, rusa tak tidur. Monyet menangis dari pohon ke pohon, dan gunung meletus di kejauhan. Akhirnya, Panglima Burung terdesak. Ki Jagat Lembu telah memanggil jin tertua dari Laut Selatan, makhluk yang bahkan para dukun putih tak berani sebut namanya. Tapi Panglima Burung tak mundur. Ia menancapkan tombak kayu ulin ke tanah Jawa, memanggil seluruh kekuatan leluhur, termasuk roh pejuang yang dulu gugur di hutan Kalimantan. Dalam kilatan cahaya, roh itu membungkus tubuhnya, mengubahnya menjadi sosok raksasa bersayap cahaya. Dengan pekikan menggelegar, ia menghantam Ki Jagat Lembu dengan cahaya murni, mematahkan tongkat tengkorak, dan mengusir jin Laut Selatan kembali ke dasar samudra. Ki Jagat Lembu menjerit. Tubuhnya meledak menjadi debu dan terampas ke dalam kawah Gunung Lawu, dikurung oleh ribuan roh penjaga. Panglima Burung kembali ke Kalimantan. Tubuhnya luka dan lelah, tapi jiwanya damai. Hutan kembali hijau, angin kembali sejuk, dan suara burung enggang terdengar kembali dari balik awan. Orang kampung mengadakan pesta adat selama 7 hari 7 malam, menghormati Panglima yang menyelamatkan mereka dari kekuatan hitam luar pulau. Dan sejak hari itu, tak ada dukun santet yang berani menginjak tanah Kalimantan tanpa izin para leluhur.